Semua ini menambah tebal kabut misteri di dunia supranatural, besi ini menjadi target buruan tingkat tinggi. Konon, siapa aja yang bisa mendapatkan dan menguasai besi koneng ini, maka dia akan menguasai banyak hal. Katanya sih, mereka yang punya besi koneng akan memiliki kemampuan dan kehebatan melebihi manusia lain. Seperti kebal senjata, bisa menghilang, bisa terbang. Pokoknya masih banyak deh. Tapi ya namanya juga mitos. Dan waktu gue tanya, apakah benar ada yang mendapatkan besi koneng itu? Katanya sih belum ada. Soalnya gak gampang loh untuk ngedapetin besi ini. Jangankan nguasainnya, ngelihat dia muncul aja belum tentu bisa. Menurut warga, kemunculan besi koneng ini ditunjukkan oleh tanda-tanda tertentu. Konon, pada malam-malam tertentu, ada cahaya memancar dari Gunung Pancar. Cahaya itulah yang menjadi tanda-tanda aura dari besi koneng. Dan ya guys ya, katanya ya, kata warga sepuh di daerah situ, orang-orang yang mau uji ilmu di situ nggak ada yang bisa nandingin sama ilmu dari para penjaga makam suci. Karena ya ilmunya para penjaga di sini tuh ya udah lebih sakti, udah lebih hebat. Pokoknya nggak ada bisa nandingin secara dari ilmu kanuragan. Pokoknya dari dunia yang ada kita sekarang ini udah lewat, udah di dimensi yang berbeda pokoknya. Ih, ngeri ah. Gue dan teman-teman gue pun melanjutkan perjalanan. Dan kita akhirnya sampai ke sebuah makam tua. Melihat makam ini, ada perasaan lain yang menjalar ke sekujur tubuh gue. Ada 2 makam tua di sini. Konon pemiliknya adalah 2 prajurit sakti yang tak lain adalah pengawal kerajaan. Makam mereka berada di bagian bawah sebelum mencapai makam di puncak gunung ini. Katanya, 2 tokoh inilah yang menjadi penjaga sekaligus perintang bagi mereka yang datang ke Gunung Pancar dengan niat jahat. Kedua orang sakti ini bernama Mbah Panji Ranggau dan Mbah Balung Tunggal. Dan makam ini udah berusia ratusan tahun dan menjadi salah satu spot paling mistik di gunung ini. Selain pesona magis makam yang konon bisa bikin peziarah berpikir 2 kali untuk menyentuh sembarangan semua hal yang ada di sekitarnya, cerita tentang adanya penjaga tak kasat mata yang buas dan ganas menjadi semacam alarm bagi para pengunjung Gunung Pancar. Dan gue gak bisa lama-lama di atas gunung itu. Gue turun deh tuh sebelum malam gelap. Gak berani guys, serem, ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya. Jadi ya gue akhirin aja petualangan gue di sini. Tapi ya Ser, kita duduk berdua gini ya. Tadi kan gue nyeritain Gunung Pancar yang kayak dari kerajaan Pajajaran ya. Kita berdua udah duduk di bawah. Macam kita dayang loja, Jo. Turun. Raden Kian Santang loh. Baik. Turun dong, gabung dong kita di sini. Terus gue mau ambil snack dulu. Boleh. Nah, duduk dong gabung. Pokoknya itu ya, kalau misalkan jalan-jalan ke sana tuh harus hati-hati deh. Tuh, cemilan boleh tuh. Oh dong, Ser. Ya Allah. Bagi kali. Oh, boleh, nggak apa-apa. Lo gue kasih snack nanti kalau lo udah cerita, oke? Lu mau dulu, terus gue mau cerita. Cerita dulu lah. Cerita dulu lah. Emang nih perempuan pelit-pelit. Udah, gue masuk ke dalam. Gitu ngambek. Berani, Jo.
Wah, gila. Berani loh. Berani loh. Oke, dadah. Kita di sini ya. Enggak jadi. Ih, Ini mau cerita nih, gimana sih? cerita. Yaudah, kita ke dalam yuk. Ini mau Oh, cerita. mau cerita. Nah, ini mau Bener cerita, ya? bener. Ya, di bawah, di bawah. Kita Di bawah. bukan dayang-dayang kamu. Oke. Untuk Cerita, yang cerita, cantik cerita. saya turuti. Gimana? Kamu cerita apa? Selalu ada kejutan mistik saat kita mengembara di selatan Jawa Barat. Entah karena dekat dengan Istana Nyi Roro Kidul, kawasan ini syarat dengan pesona alam yang cantik, tapi juga penuh dengan aura mistik. Salah satunya adalah goa yang sempat dikunjungi Jordan beberapa waktu lalu. Banyak kisah unik di dalam goa ini. Salah satunya adalah bentuk bebatuan yang kebanyakan mirip batu karang. Tentu saja ini sesuatu yang aneh, karena bagaimana bisa di goa yang terletak di daratan terdapat batuan karang? Rasa heran tidak terhenti di situ saja. Masih ada fakta yang lebih mengejutkan sekaligus bikin penasaran di goa ini. Konon, di goa ini ada fosil gigi hiu raksasa yang dikenal dengan Megalodon. Wow, dari mana fosil itu didapatkan? Benarkah pernah hidup ikan hiu raksasa di dalam goa ini? Apakah itu berarti dalam goa ini adalah bagian dari dasar laut? Semua ini menambah tebal kabut misteri di seputar goa. Dan terus terang, memasuki goa ini, aura mistiknya sangat terasa. Memasuki goa ini seperti mendatangi dunia lain. Sunyi, senyap, dan gelap adalah kolaborasi mistik yang sempurna. Lalu, seperti apa penelusuran tim tanda-tandanya di goa ini? Yang pasti sangat sayang untuk dilewatkan. Tapi ya Sar, kita duduk berdua gini ya. Tadi kan gue nyeritain Gunung Pancar yang Iya. kayak dari kerajaan Pajajaran Nah, ya. Kita berdua udah duduk di bawah. Macam kita dayang loja, Jo. Turun. Raden Kian Santang loh ini. baik. Turun dong, gabung dong kita di sini. Iya. Terus gue mau ambil snack dulu. Oh, iya, ambil. Nah, duduk dong gabung. Pokoknya itu ya, kalau misalkan jalan-jalan ke sana tuh harus hati-hati deh. Tuh, cemilan boleh tuh. Mau dong, Ser. Ya Allah. Bagi kali. Oh, boleh, nggak apa-apa. Lo gue kasih snack nanti kalau lu udah cerita, oke? Lu mau dulu, terus gue baru cerita. Cerita dulu lah. Cerita dulu lah. Emang nih perempuan pelit-pelit. Udah, gue masuk ke dalam. Ih, Gitu ngambek. Berani, Jo? Wah, gila. Berani loh. Berani loh. Oke, dadah. Kita di sini ya. Enggak jadi. ih, Ini mau cerita nih, mau cerita. Yaudah, kita ke dalam yuk. Ini mau Oh, cerita. mau cerita. Nah, ini mau Bener cerita, ya? bener. Ya, kita di bawah. Sini kita di bawah. bukan dayang-dayang kamu. Oke. Untuk Cerita, yang cerita, cantik cerita. saya turuti. Gimana? Kamu cerita apa? Jadi gua ini tuh cukup terkenal di Jawa Barat. Gua sama teman-teman gua tuh mau coba eksplorasi ke tempat ini buat ngerasain seberapa menariknya gua ini. Gua sendiri penasaran sama apa yang bikin gua ini seringkali dikunjungi oleh wisatawan. Akhirnya gue sama temen-temen gue coba eksplorasi gua ini. Ternyata emang gua ini tuh unik banget. Gua ini berlokasi di kampung
Cigintung, Sukabumi, Jawa Barat. Gua ini berada di kawasan Situ Purbakala, Kampung Citugintung yang terus dilestarikan hingga saat ini. Waktu awal masuk, gue sendiri bingung kenapa bebatuan di gua ini kayak batu karang atau kayak semakin gua dekati, batu-batu itu kelihatan berongga. Ya layak kayak batu karang di lautan gitu. Gue sendiri tuh jadi mikir, kenapa batu karang ini bisa ada di gua? Apakah rahasia lain berkaitan dengan gua ini? Atau yang ada hubungannya dengan laut dan batu kerang? Jadi gue coba kesampingkan dulu tuh seluruh pernyataan yang ada di kepala gue. Pelan-pelan semuanya bakalan kejawab kalau gue udah melakukan penelusuran di daerah ini. Yang jelas kesan pertama gue masuk gua ini, gue ngerasa gua ini tuh beda daripada yang lain karena terbentuk dari bebatuan karang. Gua ini dikeramatkan juga oleh warga sekitar, makanya di beberapa sudut gua diberikan lantai berwarna putih. Lantai itu biasanya digunakan pengunjung untuk bersemedi atau bertapa gitu. Seusai bertapa atau bersemedi, pengunjung yang berada di gua itu dipercaya akan mendapatkan ilham atau wahyu